Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keselamatan kerja. Nama saya Ari Al-Hafid. Yang pertama itu adalah perencanaan kerja adalah bagian penting dalam manajemen organisasi. Tanpa perencanaan, upaya keselamatan hanya bersifat reaktif atau tidak aktif, baru dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Dengan adanya perencanaan yang baik, perusahaan dapat mencegah insiden tersebut sebelum terjadi, sekaligus menciptakan budaya kerja yang lebih aman dan produktif. Yang, ke- yang kedua ada tujuan perencanaan keselamatan. Tujuannya untuk melindungi pekerja sebagai aset paling berharga perusahaan. Selain itu, rencana keselamatan dapat menurunkan risiko kecelakaan, mengurangi biaya akibat cedera, serta memastikan perusahaan patuh pada regulasi nasional maupun internasional. Lebih jauh, perencanaan ini membantu membangun budaya keselamatan yang membuat pekerja lebih sadar akan pentingnya bekerja secara aman. Setelah itu ada langkah utama perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, kedua penilaian risiko, tiga penentuan kontrol, empat implementasi langkah pengendalian, lima pelatihan komunikasi, dan enam monitoring evaluasi. Implementasi dan pengendaliannya itu yang pertama adalah timeline atau penanggung jawab atau PIC, yang kedua adalah anggaran dan sumber daya, yang ketiga adalah pengadaan peralatan keselamatan, yang keempat ada SOP kerja aman, yang kelima adalah simulasi darurat. Jadi, rencana hanya akan efektif jika diimplementasikan dengan jelas. Harus ada real time, siapa penanggung jawabnya, serta sumber daya yang cukup. Selain itu, SOP juga jelas harus disusun dan dipahami oleh semua pekerja. Keselamatan seperti APAR atau APD harus tersedia, simulasi darurat bekerja terbiasa menghadapi bahaya. Dan identifikasi bahaya atau penilaian risiko. Identifikasi bahaya dilakukan dengan berbagai metode, seperti inspeksi langsung di lapangan, wawancara pekerja, serta analisis kerjaan atau job safety analysis. Selain itu, catatan kecelakaan atau near miss yang pernah terjadi menjadi sumber informasi penting. Faktor eksternal. Kondisi geografis lingkungan kerja juga perlu dipertimbangkan, karena dapat meningkatkan potensi bahaya. Setelah itu ada hierarki kontrol dalam keselamatan kerja. Yang pertama adalah eliminasi, substitusi, rekayasa administratif, dan APD atau PPE. Hierarki kontrol adalah konsep utama dalam keselamatan kerja. Urutannya berdasarkan efektivitas eliminasi bahaya adalah cara paling efektif. Sementara penggunaan APD adalah langkah terakhir jika kontrol lain tidak memungkinkan. Contoh, bila pekerja di ketinggian berbahaya, maka eliminasi bisa berupa desain ulang pekerjaan agar tidak perlu dilakukan di ketinggian, ataupun jika tidak bisa, maka baru digunakan pengaman teknis atau prosedur, dan akhirnya adalah APD. Setelah itu ada rencana tanggap darurat dan manfaatnya. Tidak semua risiko bisa dicegah, sehingga harus ada rencana tanggap darurat. Rencana ini meliputi jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul aman, tim darurat yang terlatih, peralatan seperti APAR, dan kotak P3K harus tersedia. Latihan evaluasi perlu dilakukan secara rutin, agar semua pekerja siap menghadapi situasi darurat. Kesimpulannya, perencanaan dan pengendalian risiko yang sistematis sangat penting untuk mengurangi kecelakaan, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mempertahankan produktivitas kerja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.